Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Disangka ada bukti kuat bahwa menghilangkan alat bukti atau merusak rekaman dan seterusnya, itu berarti sudah memenuhi unsur-unsur pasal 221 KUHP. Berarti apa? Tidak hanya sekedar melakukan pelanggaran kode etik, tetapi sudah pelanggaran ketentuan pidana. Ini bisa menjadi cermin. Tadi Mas Wasudin mengatakan, ini cermin apa? Kalau terjadi pembusukan pada kasus ini, berarti apa? Penegakan hukum di masa lalu, sekarang itu tidak beda jauh dengan apa yang sekarang terjadi. Maka ini saya katakan sebagai batu uji ya kualitas penegakan hukum bagi Kapolri Pak Sigit ini. Ferdy Sambo dijerat pasal pembunuhan berencana, terancam hukuman mati. Jakarta. Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Barreskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap Sambo atas perannya dalam membuat skenario pembunuhan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, menurut peran masing-masing, penyidikan menerapkan pasal 340 subsidiar, pasal 338 Junko 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Ujar Komjen Agus dalam konferensi pers Selasa 9 Agustus 2022. Adapun pasal 340 KUHP tertuang dalam BAB 19 tentang kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan berencana, dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang dilansir dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI. Bunyi pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Sementara itu pasal 338 KUHP termuat dalam BAB 19 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilansir dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI. Isi pasal 338 KUHP adalah berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu pasal 55 dan 56 KUHP termuat pada BAB pada bab 5 tentang pernyataan yang dalam pidana. Adapun isi pasal 55 dan 56 KUHP adalah sebagai berikut. Dari pidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan pembuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu yang menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Isi pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Ferdy Sambo terancam hukuman mati. Masyarakat luapkan emosi, tahu motif ditembak Brigadir J. SK di Propam Irjen Ferdy Sambo dipastikan menjadi tersangka
dalam kasus penembakan Brigadir J di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Suami dari Putri Cendrawati itu terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hal itu disampaikan Kabaris Polri Komjen Pol Agus Andrianto dalam konferensi pers Selasa 9 Agustus 2022. Ferdy Sambo maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya, ujarnya. Kabar Ferdy Sambo menjadi tersangka ini lantas memantik masyarakat untuk meluapkan emosinya. Sejak awal versi Brigadir J tewas dibunuh lebih dipercaya publik ketimbang skenario tembak-menembak. Tidak sedikit warganet yang mengaku lega dengan kepastian pengumuman yang dibacakan Kapolri malam ini. Nama Ferdy Sambo dalam waktu singkat menjadi trending topik di sosial media Twitter, lengkap dengan pasal yang disangkakan dan nama Brigadir J sebagai korban. Sampai berita ini diturunkan total ada 40.000 tweet dengan tagar Brigadir J dan 1.661 untuk tagar Irjen FS. Beragam ungkapan emosi warganet juga tertuang dalam unggahan Breaking News TV1news.com. Selesai sudah dagelannya FS, tinggal menghadapi proses pengadilan dunia dan pengadilan akhirat, tulis salah satu akun. Semoga mendapat hukuman yang seadil-adilnya dan Allah adalah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Quran Surah An-Nasl ayat 30, tweet akun lainnya. Ada pula warganet mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit yang sedang profesional membongkar kasus ini. Apresiasi untuk Pak Sigit and tim. Walaupun motifnya masih didalami tapi sudah jelas, semua atas perintah dari Sambo, tulis salah satu netizen lengkap dengan bubuhan emoji semangat. Bravo Polri, imbuh akun lainnya. Tidak sedikit juga dari warganet yang penasaran dengan motif Irjen Ferdy Sambo hingga tega menghabisi nyawa ajudannya. Jadi motifnya apa, Min? Tanya salah satu akun. Kapolri memastikan selanjutnya tim kasus akan menyelidikkan lebih dalam apa motif yang menjadi dasar terjadinya peristiwa kerja ini. Saat ini sedang dilakukan pendalaman yang pasti ini menjadi pemicu utama untuk apa kesimpulannya. Tim saat ini sedang terus bekerja, kata Kapolri dalam keterangan pers Selasa 9 Agustus 2022. Selain menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka, Kapolri juga mengungkapkan ada 11 perwira tinggi dan menengah yang saat ini ditempatkan di Makobrimob Kepala 2 Depok untuk dimintai keterangan. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personel bertambah menjadi 11 personel Polri, terdiri dari 1 orang bintang 2, 2 orang bintang 1, 3 kombes 3 orang AKBP, 1 kompol dan 1 orang AKP, ujar Kapolri. Menurutnya pemeriksaan tim sus tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Kapolri mengungkapkan Baradae menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo. Tim sus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia saudara E atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan JC dan ini yang membuat peristiwa semakin terang, jelas Kapolri. Selain itu, saat pendalaman dan olah TKP juga ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan. Kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain sehingga muncul dugaan hal-hal yang ditutupi, katanya.